Ini adalah cuplikan dari film Hafalan Salat Delisa. Film ini dirilis pada 2011 yang lalu. Berkisah tentang seorang anak berusia 7 tahun yang menjadi korban tsunami dan harus diamputasi salah satu kakinya. Ia juga kehilangan seorang ibu dan abangnya. Dia adalah Delisa. 13 tahun tsunami telah berlalu. Apa kabar Delisa sekarang? Saya mengunjunginya di sebuah kampung di Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Seperti dalam cuplikan film tersebut, seorang anak 7 tahun yang ceria, dan kini 13 tahun kemudian, ia tetaplah menjadi seorang gadis yang ceria. Halo Ca, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah malu. Bukannya udah biasa kok malu? Ya malu soalnya ada ibunya langsung. Jadi ibu jangan lihat. Jangan lihat ibu anaknya malu. Sekarang kalau boleh tahu usianya berapa sekarang? Sekarang baru 20, tanggal 15 kemarin ulang tahun. Pas kemarin. Ceria kali kayaknya. Iya dong, udah 20. Memang bawaannya ceria. Ya, benar. Perubahan banyak ya, terutama mulai dari sikap, dari karakternya, dari lingkungannya juga udah beda. Jadi bawaan dirinya udah pasti beda. Terus traumanya juga udah mulai kurang gitu. Kalau dulu trauma? Kalau dulu masih trauma, masih juga punya rasa malu. Kalau misalnya kemana-mana tuh masih perlu bantuan ayah, perlu bantuan ibu, karena ya kita tahu kan kalau kita beda, jadi nanti pasti ada yang ngejek-ngejek gitu, oh, dia cacat di kakinya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih pede, karena mungkin waktu yang menjawab, jadi kita ya biasa aja gitu, nggak ada masalah, kita bukan beda gitu. Kegiatannya sih 2015 sampai 16 itu sempat kuliah. Itu kebetulan di salah satu universitas Banda Aceh. Sempat di bagian komunikasi, tapi kebetulan alhamdulillah coba-coba tes kerja lah gitu. Jadi sekarang sudah bekerja di salah satu bank swasta Banda Aceh. Kalau kebayang nggak sama sekali, cuma ya namanya musibah kan pasti terkena siapa aja gitu kan, kita juga nggak minta, jadi mikir untuk apa sih murung-murung, nggak sama sekali, mikirnya malah selalu di rumah dan akan selalu terus murung, akan berinteraksi dengan orang-orang itu saja. Tidak tahu ya sampai saat ini bisa bekerja sendiri, naik motor sendiri, kemana-mana sendiri, udah bisa gitu. Naik motor sendiri juga? Iya, naik motor sekarang sendiri udah bisa sih, udah setahun yang lalu semenjak kuliah. Biasanya event tsunami nanti apa aja yang kalau rata-rata, misalnya apakah pembicara atau hanya tamu atau gimana? Rata-rata selama ini banyak berbicara, banyak diminta untuk motivator gitu. Saya sih nggak bisa motivator, tapi yang apa yang saya alami, terus bagaimana cara mengatasinya aja, seperti itu. Jadi saya berbagi, ya semoga ya teman-teman yang mendengar juga bisa mendapat dukungan, juga termotivasi lah seperti itu. Bagi saya itu cuma satu ya, ikhlas. Ikhlas, karena kalau ikhlas kita bicara itu gampang, tapi melakukannya itu sangat sulit. Dan ketika kita ikhlas, rasa apapun tidak akan menyalahkan siapapun. Karena menurut saya, ketika kita ikhlas, ada aja yang membantu kita, terutama ya dari Yang Maha Kuasa, karena ini adalah sesuatu yang diberinya dan akan ada hikmahnya. Jadi ya saya selalu sampaikan, selalu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nggak akan kedepannya tidak akan ada petunjuk, malah mungkin ada petunjuk tapi kita tidak sadar dan kita akan terus menyalahkan kondisi, keadaan, segala macam. Jadi film itu Delisa nggak tahu apa-apa, Delisa nggak ngerti apa-apa. Itu 2011, Delisa kelas SMP kelas 3 mau UAN. Waktu itu ada teman dari Jerman kasih satu bingkisan karena dia mau pulang ke Jerman. Dalam buku itu dalam bingkisan itu ada satu buku yang tulisannya Hafalan Sholat Delisa. Jadi kan Delisa terkejut nih, kok nggak ada konfirmasi, udah ada buku, dan dia ada buat note. Delisa ini saya tidak tahu ini Delisa yang mana, tapi ini menarik gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya baca sama ayah, nama ibunya sama, terus jalur ceritanya juga sama, karena kita kan merasa gitu, kita juga mengalami, jadi kita tahu dan kita punya bukti seperti itu kan.
Jadi 1 bulan kemudian penulisnya itu punya buat talk show itu sekitar bulan Januari 2012 ya di AHC Dayan Daud. Buat talk show menulis. Jadi saya datang ke situ karena kebetulan kami telat mengetahui. Jadi tiketnya 1. Jadi ayah nunggu saya sendiri. Pas eventnya waktu itu sisi tanda tangan, ayah keluar dan saya telepon itu nggak diangkat-angkat, ke kamar mandi katanya seperti itu. Jadi saya daripada kehilangan kesempatan bertemu dengan penulisnya, jadi saya masuk langsung memberanikan diri. Waktu itu saya umur masih 15 tahun. Nah, yang saya tanyakan itu, saya sama sekali tidak minta apapun dari buku itu. Saya cuma menanyakan, karena banyak nih yang nanya, Delisa itu buku kamu ya, gini ya, gitu ya. Jadi saya masih bingung, ini saya jawabnya apa gitu. Jadi saya tanya gini, dia nggak mau dipanggil Pak, dia maunya dipanggil Mas. Mas, saya mau tanya, ini masalah buku gimana ya? Ini soalnya namanya sama-sama saya. Karena itu masih saya usia 15 tahun, saya belum tahu komunikasi yang benar. Dan si Mas ini langsung jawab, oh bukan, itu cerita fiksi, saya nggak kenal kamu, saya nggak pernah ke Aceh. Jadi semenjak itu, karena jawabannya mungkin karena saya masih 15 tahun, saya merasa, oh jawabannya, oh seperti itu. Jadi ya, urung lah sampai sekarang gitu. Jadi semenjak itu, saya putuskan kontak sama semua wartawan. Karena tidak mau pernah kejadian lagi gitu. Maksudnya datang event, maksudnya mau kembali tampil lagi, mau kembali lagi di wawancara sama wartawan. Setelah itu, dulu saya nggak pernah mau gitu semenjak kejadian itu. Karena saya berprinsip begini, bukannya orang mengambil untungan itu, bukan, tapi saya berpikir begini, itu cerita saya, jadi minimal minta izin lah. Jadi ketika orang tanya, saya bisa jawab iya atau tidaknya, jangan mengambang. Dan ketika nanti saya bilang iya, seolah-olah satu pihak, oh ini ngedompleng nih, begini nih. Nanti saya bilang tidak, yang lain bohong nih, padahal sama nih, gitu kan. Jadi saya udahlah gitu. Padahal cerita sama tokoh-tokoh nama ibu. Ya sama. Apalagi yang sama? Pertama nama ibunya yang sama. Terus yang di buku ya, karena di film kan sudah dirombak lagi sama sutradaranya. Ceritanya waktu itu ayahnya itu lagi di luar negeri, nah ya saya lagi di luar kota. Terus kejadiannya itu yang nemukan 2 orang, terus ada yang bulik 1. Nah saya juga ada yang namanya Cindy yang mau bawa ke Australia tadi, sama Papa Didi orang Lamtemen, seperti itu. Jadi jalur ceritanya sama, hampir sebagian sama. Kalau kejadian yang tsunami datang waktu Delisa sedang salat, praktek salat di sekolah, itu memang begitu? Kalau misalnya praktek itu bukan, itu mungkin si penulisnya memang menuangkan cerita sebagai hafalan. Tapi kalau untuk Delisa pribadi sih bukan. Itu waktu itu masih jam 8, masih nonton Doraemon. Berarti masih di rumah? Masih di rumah. Nggak ada kemana-mana ya? Enggak. Soal hafalan salat berarti itu hanya rekaan dari si pengarang aja ya? Iya, kalau misalnya untuk itu mas rekaannya, tapi yang saya sayangi nama tokoh sama terus jalur ceritanya sama seperti itu. Waktu dijawab seperti itu saya sempat nangis. Maksudnya kalau memang pun itu fiksi, walaupun ini kan bisa bicara baik-baik gitu, ya bisa bilang, Delisa mohon maaf ini fiksi atau bla 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 seperti itu. Dia langsung saya jawab seperti itu, seolah-olah kita nge-complain. Ini ada foto? Oh, fotonya kan? Boleh. Fotonya apa? Gimana? Ada foto tuh. Oh, ini foto. Oh iya, ini fotonya Delisa sih, nyelip ke sini. Nyelip aja. Ini 2005 ya? Ya, 2005. Kebetulan itulah bukunya udah sama di pihak satu lagi kan. Jadi buat pameran dipinjam semua. Nggak ada lagi sih. Ini masih di Ulele ya? Enggak, ini di rumah abang, di Lambaru Sakep. Oh, Lambaru Sakep. Itu sudah operasi ketiga. Operasi ketiga lagi masa pemulihan. Ya, yang namanya kita selaku orang tua, kayak mana? Kan merasa susah juga, anak gadis sudah 20 tahun umurnya. Ya Allah. Yang namanya prinsip kita orang Aceh kan kalau udah di atas 15 kan udah susah. Udah pernah ada yang nanya, Bu? Kalau yang nanya ada sih, cuma Udah, jangan ditambah lagi. belum cocok, belum jodoh lah kita bilang.
Nah waktu itu kan udah didata nih ceritanya, jadi ayah kan nggak dapat itu, ibaratnya kloter pertama nggak dapat gitu. Jadi setelah tsunami ayah coba juga tuh, tapi nggak sendiri, sama teman warga-warga Lili yang belum dapat juga, karena mungkin mereka pulang kampung atau apa gitu kan. Sampai sekarang nggak ada juga jawabannya, gitu. Sampai pemerintahan sebelum Pak Irwandi dan Pak Zaini juga sampai di situ, sampai berhentinya yang ngurus itu setelah ayah sakit di 2015. Delisa adalah contoh nyata sebuah kekuatan. Contoh nyata tentang sifat pantang menyerah yang patut ditiru oleh orang lain yang bernasib serupa, untuk percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menimpakan musibah di luar kemampuan umatnya.